guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han juga tidak menyangka bahwa praktik kecilnya sebenarnya menyebabkan jimat roh tanah 5 elemen bereaksi. Sepertinya ada beberapa misteri di dalamnya, dan dia belum benar-benar memahaminya. Tetapi dalam kasus itu, dia duduk, dan kemudian menggunakan cahaya Zen Purdu Agung untuk mengorbankan jimat ajaib ini untuk melihat seperti apa bentuknya. Dengan pikiran, dia memasuki gambar musim semi kuning. Saat ini, Yan dalam gambar Huang Quan masih menempati puncak kristal naga darah, dalam keadaan hening. Sekarang itu bukan tulang naga, tetapi seluruh tubuh dari daging dan darah, dan sisik serta janggutnya semuanya seperti hidup. Ini bukan ilusi. Itu adalah tubuh daging dan darah yang nyata. Dengan bantuan esensi darah naga di puncak gunung kristal naga darah, dia bergabung dengan Muhuang Gangqi milik Fang Han untuk akhirnya menumbuhkan wujud aslinya. Panjangnya 1000 kaki dan penuh dengan nafas yang murni. Tapi sekarang dia tidak bergerak, air suci Huang Quan berputar di sekitar tubuhnya, menahan kotoran terakhir. Ketika Fang Han dan Xing Mixie bertarung, dia tidak menggunakan Huang Quan Tu, itu juga karena kultivasi yang telah mencapai masa paling kritis. Jika Huang Quan Tu bergetar sangat keras, itu pasti akan mempengaruhi kultivasinya. Maka Fang Han tidak akan pernah bisa membuka pintu rumah harta karun Huang Quan. Melihat seberapa keras kamu berkultivasi, aku akan membantumu. Kata Fang Han melihatnya sejenak, tersenyum sedikit, kepalanya terbuka lebar, dan inti emas terbang keluar, dan nyala api yang lembut, dan berlama-lama keluar darinya. Sutra itu terjerat seperti sutra merah setinggi 10.000 meter. Hanya dengan satu pukulan, itu terjerat pada tubuh Yan sepanjang 1000 meter, dan kemudian menembus ke dalam baju besi berskala. Tapi Yan tidak menyadarinya. Sepertinya dia tidak merasakan penempaan nyala api itu. Namun, tubuhnya menyusut sedikit. Dari retakan di armor bersisik, bau hitam dan abu-abu muncul, dan ada bau amis. Ini adalah sejumlah besar kotoran yang telah dimurnikan. Sisik naga Yan menjadi halus, lembut, berkilau dan elastis, dan tubuhnya menjadi lebih sempurna. Bentuk tubuhnya yang mulus memanjakan mata, dengan semburan keagungan yang sakral. Raungan naga yang agung disampaikan dari mulutnya, dan dia membuka matanya, tanpa diduga, hari ini, aku benar-benar bisa menjadi naga sungguhan, menjadi naga sungguhan. Selama aku menyerap cukup yang murni untuk memulihkan tubuh abadi, buka cakram reinkarnasi, pulihkan semua mana, dan sekarang, jembatan Naihe. Buka untukku. Dengan lambaian cakarnya, perubahan yang mengguncang bumi terjadi pada gambar Huang Quan. Energi magis bergulir, dan sebuah jembatan batu yang berat muncul di sungai suci Huang Quan. Kali ini terungkap sepenuhnya. Jejak di jembatan batu menunjukkan dewa dan setan. Noda darah perang. Fang Han melihat jembatan Naihe muncul. Dia berjalan sepanjang jarak tak terhingga dalam satu langkah dan mencapai langsung di jembatan batu. Hanya satu tembakan inti emas berisi 90 kekuatan magis di atas kepalanya yang menekan jembatan Naihe. Berdiri di atas jembatan batu, tangannya mengelus pagar, dan angin yang ditimbulkan oleh aliran air sungai Huang Quan membuat pakaiannya tertiup angin dan berderu. Saat ini, dia adalah penguasa jembatan Naihe. Fang Han, kamu benar-benar mengembangkan inti emas. Aku tidak menyangka kamu akan berkultivasi. Yan berteriak kaget. Dia tidak tahu apa-apa selama pertempuran antara Fang Han dan Xing Mixie. Karena dalam keadaan budidaya lengkap. Ya, aku telah mengolah inti emas. Sekarang umurku lebih dari 9.000 tahun, dan manaku juga merupakan kekuatan dari 90 juta kuda yang berlari kencang. Hampir 10.000 nyawa, hampir 100 juta. Kata Fang Han sedikit tersenyum, dengan suara keras, dia telah terbang di atas puncak kristal naga darah, mengirimkan kekuatan besar yang melonjak, langsung mengambil seluruh gunung. Seperti Huatian,
dia memiliki kekuatan untuk menarik gunung dan memecahkan tanah. Kamu baru saja menggunakan Kaisar Merah Api Kaisar Qi untuk membantuku, dan aku bisa memurnikan tulang Tianlong begitu cepat. Setelah membuka gerbang Abi dan jembatan Naihe, kekuatan Huang Kuantu setara dengan artefak Tao bermutu tinggi. Ini benar-benar dapat dibandingkan dengan jimat listrik Fang Qingsu yang tidak bisa dihancurkan, dan tungku kuno hutan belantara besar Huatiandu. Kata Yan meledak dengan semangat juang yang kuat. Sekarang, saya sangat yakin bahwa saya akan melawan Huatian. Saya telah memenuhi harapan lama saya selama 20 tahun. Meskipun waktu telah berlalu 3 tahun, masa hidup Fang Han yang sebenarnya telah dihabiskan selama 18 tahun di Istana Abadi Taiyuan. Dalam 20 tahun, ia telah berkultivasi menjadi inti emas, yang dapat dianggap sebagai kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, dalam hal wilayahnya, meskipun Fang Han tidak sebagus Huatiandu, kualitas mana dan mananya sangat dekat. Dalam hal senjata sihir, tungku kuno hutan belantara besar dan Huang Kuantu saat ini seimbang, dan sekarang dia sama sekali tidak takut pada Huatiandu. Namun, akan sulit untuk membunuh Huatian sepenuhnya. Lagi pula, raksasa abadi di alam rahasia umur panjang untuk dibunuh. Meski begitu, berdasarkan kekuatannya, Fang Han secara samar-samar memengaruhi posisi orang pertama di alam misterius. Aku tidak tahu sosok Qing Ying, yang masih berperingkat di atas Huatiandu, apakah Yan Sui begitu kuat? Huatiandu sangat dekat dengan raksasa abadi di alam rahasia umur panjang. Aku tidak bisa membayangkan ada orang di atasnya. Betapa kuatnya itu. Yan Sui adalah tunangan Huatiandu. Dia pernah menerobos pertempuran Taipan abadi tanpa darah, yang juga sangat kuat. Lihat apakah saya bisa menghadapinya. Jika saya bisa menghadapinya, saya harus bersaing dengannya. Apa yang dipikirkan Fang Han tentu saja adalah 2 master teratas dalam daftar tunggu umur panjang di atas Huatiandu. Fang Han, jika Huatian menerobos rahasia umur panjang dan menjadi raksasa zaman, maka mana akan diubah lagi? Mengandalkan pil kehidupan dan ciptaan untuk mencapai tubuh abadi, tidak akan sulit untuk mengalahkan Anda saat itu. Anda harus segera meningkatkan alam Anda. Tetapi semakin banyak kekuatan magis, semakin banyak rintangan, semakin sulit untuk meningkatkan alam Anda. Tingkat angin dan api berikutnya adalah hidup dan mati Anda. Itu akan berlalu, dan itu akan menjadi abu. Kata Yan tampaknya tidak optimis. Hah, bencana angin dan api, biarkan aku meredam pil emas. Setelah aku menghemat waktu, aku akan memahami misterinya. Lihat apakah aku bisa membakar tubuhku, menyalakan bencana angin dan api, dan langsung bergegas. Dan kirimkan ke Yang Mulia Abadi Linglong. Tidak sulit bagi saya untuk memintanya memberikan instruksi pada upacara Golden Danshu. Kata Fang Han tidak takut. Dia melanjutkan, sekarang, saya menyempurnakan prototipe senjata ajaib, yang akan menjadi senjata ajaib takdir saya di masa depan, yakni 8 Buddha. Saat ini puncak kristal naga darah yang telah diambil oleh kekuatan sihirnya mulai berputar dengan keras. Gunung raksasa ini tidak tahu berapa kati beratnya, tetapi didorong oleh kekuatan Fang Han untuk berputar, dan aliran udara yang didorongnya menyebabkan badai di peta mata air kuning. Meskipun Yan telah menyerap banyak energi darah di gunung kristal naga darah ini, masih jernih dan energi darah melonjak di dalamnya. 8 penguasa Raja Naga, 8 melting pot, bola takdir, genderang malam, bel pagi, rosario, tombak pembelah langit, kapak Raja Ming, 8 Buddha, beri aku semuanya. Setelah melambaikan tangannya, 8 permata yang kuat terbang keluar, mendekati puncak gunung kristal naga darah yang berputar dengan kecepatan tinggi. Fang Han membuka mulutnya dan menyemburkan api seluas 1000 meter persegi, memutar gunung dan 8 permata yang kuat menggabungkannya. Menurut buku rahasia Tianlong, teknik pemurnian asli dari senjata ajaib Buddha telah menghasilkan berbagai segel. Sekarang Fang Han tidak mengolah senjata ajaib, tetapi menyatukannya. Mengorbankan 8 patung Buddha, dia masih tidak memiliki kemampuan ini.
Jika di masa lalu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyatukan senjata ajaib ini. Di bawah peleburan apinya, puncak Gunung Kristal Naga Darah menyerap kekuatan api yang cukup, dan tiba-tiba runtuh, memperlihatkan 8 kisi. Gunung ini samar-samar berubah menjadi pagoda 8 lantai. Kedelapan permata yang kuat itu semuanya tertanam di puncak gunung, dan semua jenis mutasi mulai terjadi dengan segera. Hal yang paling bermutasi adalah lonceng tembaga kecil itu meledak dengan cahaya keemasan yang besar, terjalin menjadi lonceng besar, dan berbunyi merdu. Dan genderang besar itu pun otomatis bergemuruh, suara yang mengejutkan hati orang-orang, tapi itu bukanlah semangat pembunuh dari genderang perang, melainkan kebangkitan Mugu. Dua harta karun yang sangat indah ini disebut Morning Bell dan Twilight Drum di Tianlong Secret Collection. Mereka dapat membersihkan hati orang dan mengusir pikiran yang mengganggu. Bahkan jika kedua harta yang sangat indah ini dipromosikan ke perangkat Dao, keduanya akan harmonis. Seperti payung Buddha kuno, ia melampaui makhluk hidup. Ini juga alasan mengapa Fang Han merasa bahwa klan Tianlong agak mirip dengan agama Buddha setelah memahami metode pemurnian rahasia Tianlong. Jadi dia menukar teknik api matahari besar dan bencana angin matahari hitam dengan cahaya Pudu Zen Agung. Puncak Gunung Kristal Naga Darah dan 8 permata kuat akhirnya disatukan di bawah operasi mana kuat Fang Han, menurut metode pemurnian dalam buku rahasia Tianlong. Itu merupakan permata yang sangat besar. Benar saja, itu masih permata, bukan perangkat Tao. Karena Fang Han belum menguasai alam rahasia umur panjang, tidak peduli berapa banyak harta langka yang disatukan, mereka tidak dapat diubah menjadi artefak Dao, yang menghasilkan roh artefak yang kuat. Tapi sekarang, bentuk embrio dari 8 Buddha ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Bagaimanapun, itu terdiri dari 8 harta yang sangat indah, puncak Gunung Kristal Naga Darah, dan itu pasti sangat kuat. Satu bagian dari harta yang sangat indah, misalnya, ketika penguasa Raja Naga keluar, semuanya bisa melawan Master Inti Emas. Namun, puncak Gunung Kristal Naga Darah belum menyusut, masih sangat besar. Jadi sangat sedikit orang yang bisa menggunakan senjata ajaib ini. Dan menggunakan senjata ajaib ini untuk menyerang tidak secepat kekuatan sihirnya sendiri. Secara umum, dasar dari 8 Buddha ini hanya dapat digunakan untuk menekan, bukan melawan musuh. Hahaha, Fang Han, bagaimana kamu menggunakan senjata sihir sebesar itu untuk melawan musuh? Apakah kamu melempar gunung untuk membunuh musuh? Itu terlalu lambat, kata Yan Haha tertawa. Lupakan saja, aku tidak berharap untuk menghadapi musuh. Kata Fang Han mengagumi dasar dari 8 kuil Buddha ini, puncak yang tinggi, dan harta magis lapis demi lapis, sangat indah. Fang Han mendarat di gunung ini, berjalan santai, seolah menikmati pemandangan di puncak reinkarnasinya sendiri. Banyak perasaan puas, tapi punggung gunung ini gundul, seperti tebing ribuan kaki. Tidak ada ukiran, dan tidak ada gambar. Dia selalu merasa sedikit monoton. Fang Han hendak menulis beberapa kata sendiri, dan tiba-tiba dia mengeluarkan jimat di tanah 5 elemen, menjabat tangannya, dan menempelkannya di belakang gunung, di tebing Qianzhang. Terjadi ledakan. Pada saat ini, seluruh puncak kristal naga darah bergetar, dan tiba-tiba mulai menyusut. Dan Fang Han terkejut menyaksikan itu.